Aku. Semula. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Dari waskita siapa? Biasanya ada moderatornya. Moderator dari Unisma siapa? Yang memoderatori? Lampung. Sambil menunggu ya Pak Aisam ya. G. Pak Ali ya. Pak Aisam yang belum, Pak siapa lagi? Pak Mardiono. Pak Mardiono. Dr. Aisam sudah muncul. Assalamualaikum, Pak Dr. Aisam. Ya. Suaranya belum terkonek, Pak. Suaranya belum. Belum masuk. Udah dengar? Suara saya sudah ya. Suaranya Pak Dr. Aisam belum nih, belum masuk. Udah. Oke. Ya. Makasih. Putus lagi, Pak Dokter. Suaranya putus, Pak Dokter. Saya sudah join in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Profesor Mardiono. Pak Mardiono. Alhamdulillah. Ya. Ini bisa dimulai nih, Pak. Mangga. Udah ya. Oke. Monggo Pak Jar. Siap, Dr. Aisam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji 1, Dr. Mardiono, kemudian penguji 2, Pak Didi, kemudian penguji 1 juga Dr. Aisam. Yang belum muncul Pak Didi ya. Pak Didi. Oke, sambil menunggu Pak Didi kita tetap jalan ya. Selamat siang Pak Ali. Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana di sana di Gresik ya? Nih. Bawean, Pulau Bawean. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Hari ini Pak Ali akan memaparkan ya evaluasi kebijakan publik dalam pengelolaan ekowisata mangrove Pasir Putih di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, yang mana hari ini akan diuji oleh Dr. Aisam, Pak Mardiono, saya sendiri, kemudian Pak Didi. Nah, untuk itu saya kasih waktu kesempatan Pak Ali untuk memaparkan kurang lebih 10 menit. Monggo silakan Pak Ali.
Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Budiar MSI, Ya. selaku Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. Didi Supriyanto MSI, Bapak Dr. Aisam MSI, Bapak Dr. Mardiono MSI. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil daripada tesis saya. Itu semua merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena waktunya cukup singkat, maka kami langsung memulai. Kami tampilkan di layar, Pak Dokter, kami tampilkan di layar semua ini. Latar belakang permasalahan. Indonesia sebagai negara kepulauan, termasuk spesifiknya di Kabupaten Gresik, Pulau Bawean memiliki potensi ekowisata. Kebijakan publik yang menjadi arah pengembangan industri pariwisata berkelanjutan belum sepenuhnya ditangkap dan diterjemahkan sungguh-sungguh oleh pemerintah, khususnya pemerintahan di Kabupaten Gresik, dalam rangka untuk mengimplementasi undang-undang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Maka dari itu, tesis ini berkonsentrasi untuk meninjau kebijakan publik di Kabupaten Gresik. Karena apa? Potensi alam berbeda-beda di masing-masing daerah, khususnya di Pulau Bawean ini. Selanjutnya, kebijakan ekowisata belum sepenuhnya dipahami oleh aparatur pelaksana pemerintahan daerah, apalagi oleh masyarakat, sehingga perlu pengaturan kebijakan yang jelas dan tegas sebagai acuan agar supaya ketika masyarakat itu mengembangkan tidak tumpang tindih dengan peraturan pemerintah. Kebijakan publik mengenai ekowisata diantaranya 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi keanekaragaman dan ekosistemnya. 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengendalian wilayah pesisir pulau kecil. Yang terakhir, yang ke-6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dan seterusnya. Kira-kira itu dasar hukumnya yang kedua. Selanjutnya, eksistensi mangrove pasir putih Bawean. Kebetulan mangrove pasir putih Bawean ini ada di desa saya, tepatnya di Desa Sukauni, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Luas lahan pantai pesisir pasir putih itu kurang lebih 22 hektar. Kemudian bentang kutub tanah mangrove-nya sekitar 2,9 km persegi. Tumbuhan mangrove yang ada di pantai pasir itu mampu untuk menahan gerak erosi dan abrasi air laut, sehingga bisa menyelamatkan beberapa lahan persawahan pertanian di Pulau Bawean. Jenis tanah grumosol berpasir dan lumpur laut setiap tahun terus-menerus menjorok ke laut. Artinya tanah mangrove itu setiap tahun terus-menerus ke laut dan sangat membantu sekali kepada para petani di sekitar pantai tersebut. Yang selanjutnya, masyarakat secara swadaya sudah sadar dan melakukan pembibitan tanaman mangrove secara mandiri, namun keragaman jenis yang ada saat ini masih kurang, masih terbatas, belum banyak. Kemudian selanjutnya, tujuan penelitian mengetahui hasil evaluasi kebijakan publik dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove di Kabupaten Gresik berdasarkan prinsip geografi dan pengembangan ekowisata berkelanjutan secara mandiri oleh masyarakat. Kedua, menyusun rekomendasi struktur dan sistematis berdasarkan kebijakan publik yang ada
saran untuk penyempurnaan pengelolaan kegiatan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Gresik sebagai kawasan ekowisata secara mandiri oleh masyarakat. Metodologi. Pertama, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan survei lapangan yang dikombinasikan dengan pengamatan mendalam secara diam-diam tertutup dan wawancara dengan informan yang dipilih secara sengaja atau purposive sampling. Penelitian juga menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan sumber informasi yang diperoleh dari informan adalah benar dan jujur serta valid. Analisa data dilakukan menggunakan metode pengelompokan pendapat dan informasi untuk menentukan peran masing-masing pihak dalam implementasi kebijakan publik mengenai pengelolaan hutan mangrove di Pantai Pasir Putih. Ini wawancara dengan informan salah satunya. Kemudian ini wawancara menggunakan teori dalam kegiatan triangulasi penelitian dengan tokoh masyarakat. Kemudian hasil evaluasi bagi ekowisata di Bawean. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu mencontoh pemerintah Kota Surabaya. Karena Surabaya dengan Gresik itu tidak jauh, hanya cuma berjarak. Pemerintah Kota Surabaya tentang di tesis keempat halaman 12, tesis halaman 112 dan seterusnya. Bab 4, tesis halaman 112 dan seterusnya. Pemerintah Kota Surabaya punya peraturan daerah nomor 23 tentang penjagaan ekowisata hutan mangrove di Kota Surabaya. Ekowisata mangrove seutuhnya bisa membangun edukasi dan implementasi bentuk pengabdian untuk menumbuhkan kewirausahaan masyarakat sebagaimana tesis dalam halaman 96 hingga 97. Pengelolaan ekowisata mangrove berhak memperoleh payment for ecosystem service atau pembayaran jasa lingkungan untuk tentunya dengan pendampingan profesional dan pemerintah. Ini setelah tadi ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, maka kami mengajak kepada para santri, kaum terpelajar, kaum pemuda untuk memberikan penyadaran terhadap begitu pentingnya lingkungan, penjagaan lingkungan di sekitar kita. Kesimpulan, sekarang kesimpulannya bahwa hasil penelitian, hasil evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata hutan mangrove Pasir Putih di Desa Sukawning tepatnya, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Pasir Putih Desa Sukawning itu oleh masyarakat atau kelompok masyarakat setempat tanpa dilandasi oleh juklak teknis spesifikasi daripada pemerintah kabupaten. Walaupun pada sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu dapat 2 kali Kalpataru Pasir Putih itu dari pemerintah. Pertama saat pemerintahan Ibu Megawati sebagai presiden, kedua saat pemerintahan Pak SBY. Tapi itu pengelolanya mereka yang mengelola tidak tahu landasan hukumnya. Mereka tidak tahu landasan hukumnya. Penting bagi kami untuk mensinkronisasi antara kebijakan Kabupaten Gresik dengan sehingga dapat ditangkap oleh pengelola di Pulau Bawean. Namanya pengelolanya itu adalah Haji Arfah yang sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya. Rekomendasi struktur dan sistem berdasarkan kebijakan publik yang ada dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2013 tersebut adalah perlunya segera menyusun perencanaan terobosan hukum untuk melakukan percepatan pembangunan ekowisata sebagai salah satu industri kepariwisataan unggulan di Kabupaten Gresik. Terobosan hukum tersebut nantinya akan menjadi landasan
dalam melakukan penyempurnaan pengolahan kegiatan pengolahan hutan mangrove di Kabupaten Gresik. Saran dan rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian. Jadi berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pertama adalah untuk melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan berbasis penerapan ekowisata dengan mengedepankan potensi Pulau Bawean. Rekomendasi tidak lanjut dan implementasi dimulai dengan duduk bersama dengan para pegiat ekowisata potensi di Pulau Bawean seperti Haji Arfae dan keluarganya sebagai perintis dan pengolah hutan mangrove di Pantai Pasir Putih. Pengolahan hutan mangrove di Desa Sukauni ini di desa lain ada, di kecamatan satunya, karena di Pulau Bawean itu terdapat 2 kecamatan yang saya duduki sekarang ini, yang saya teliti ini adalah Kecamatan Sanggapura. Yang lagi ngetren di medsos itu sekarang ada juga ekowisata daun, mangrove daun. Nama desanya Daun. Jadi tokoh-tokoh masyarakat dan wilayah memiliki potensi ekowisata sebagai diuraikan pada 4 hasil dan pembahasan subbab 4.12 dalam tesis ini. Saran untuk membantu tim percepatan pembangunan ekowisata yang khusus spesifik di destinasi dan hasil pemetaan rinci zonasi lokasi objek wisata, rekomendasi tindak lanjut adalah mengajak duduk bersama antar stakeholder untuk menyusun rumusan berdasarkan target-target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang sudah ada saat ini. Berikut rencana pengembangan ke depan dan yang berkelanjutan. Kira-kira itu presentasi dari kami. Mohon dikoreksi dan sebagainya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, sebenarnya Pak Ali ini sudah melakukan seminar proposal apa hasil dulu? 1 tahun yang lalu ya? Seminar proposal. Proposal 1 tahun yang lalu ya? Hampir 1 tahun. 6 bulan. 6 bulan ya? Ya, lama sekali. Pokoknya sudah pandemi, masa pandemi. Ya, masa pandemi. Nah, ini sekarang ada pengujinya, ada 2 nih, Pak Ali. Nah, sekarang saya minta Pak Dr. Martiono untuk memberikan masukan, saran, atau apa yang mau ditanyakan. Silakan Pak Dr. Martiono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu itu sudah dijadwal, tapi sakit ya Pak Ali. Nggih. Nah itu sakit. Cuman ketika saya melihat naskah yang bisa dibaca, yang sekarang ini itu lebih baik daripada yang lalu. Rupanya sudah ada revisi-revisi ya. Nah, pertanyaan saya ini namanya ujian akhir loh ini. Dan izin pada Pak Budiar, Pak Aisam, saya mau menanyakan tentang judul tesis ini. Ya, ini evaluasi kebijakan publik dalam pengelolaan ekowisata mangrove dan seterusnya. Nah, tadi kan sudah dikemukakan tuh beberapa dasar hukum, ya. Nah, pertanyaan saya adalah kebijakan publik atau kebijakan pemerintah yang mana kemudian yang dievaluasi sesungguhnya? Monggo silakan dijelaskan. Ini kan banyak sekali nih. Kemudian di antara 7 landasan hukum itu, mosok semuanya kan dievaluasi. Kan harus ada 1 produk kebijakan yang berupa undang-undang atau berupa peraturan daerah atau apa, itu yang kemudian dijadikan sebagai sasaran daripada evaluasi kebijakan ini. Monggo dijelaskan. Oke, terima kasih. Yang kami evaluasi itu adalah pemerintahan kebijakan pemerintahan Kabupaten Gresik. Jadi undang-undangnya sudah sekian lama.
Mohon maaf, undang-undangnya sudah sekian lama ada. Undang-undangnya sudah sekian lama ada, kemudian pemerintahan Kabupaten Gresik itu tidak segera menangkap. Bayangkan, sejak tahun 2009 sudah masa reformasi, kemudian pemerintahan undang-undang daerahnya baru ada tahun 2014 dan 2013, dan itu belum menyentuh kepada ekowisata mangrove yang ada di Pulau Bawean, karena mangrove itu di Kabupaten Gresik di daratan, kalau orang Bawean bilang itu di pulau besarnya itu tidak terlalu tidak ada. Baik Pak Ali, saya izin mau menegaskan ya. Ada 6 undang-undang dan ada 1 perda. Kalau katakanlah rumusan permasalahan tentang evaluasi kebijakan, itu tidak mungkin itu ke-6-6-nya itu dievaluasi gitu loh. Jadi harus ada 1 produk kebijakan ataupun yang berupa undang-undang itu yang dievaluasi. Ini kita mengharapkan penegasannya saja gitu Pak Ali. Bukan, mohon maaf Pak Dokter, bukan 7 yang dievaluasi. Jadi berdasarkan kebijakan publik mengenai ekowisata, 1 undang-undang daerah Kabupaten Gresik yang kami evaluasi. Artinya hasil evaluasinya tidak menyentuh secara langsung terhadap ekowisata mangrove. Iya, saya paham itu. Tapi penegasan yang diharapkan adalah yang 1 itu yang mana? Gitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu yang nomor 6, Nomor 6. Apakah secara eksplisit itu sudah dinyatakan di dalam rumusan masalah? Yeah. Karena ketika saya membaca rumusan masalah Pak Ali, ya, ini saya menjadi bingung ini. Identifikasi masalah itu poin atau butir 1, 2, halaman 8 dan 9, ya. Itu sama sekali tidak ada yang merujuk kepada produk kebijakan daerah yang dimaksud. Kemudian yang kedua, ini kok jadi banyak sekali ya, ada 6 rumusan masalah gitu loh. Ketika tujuan penelitian yang mau dikaji itu jumlahnya hanya 2. Ini serius ini. Ini ada ketidaksinkronan antara rumusan masalah yang sebenarnya masih kabur, dan tujuan penelitian yang jelas gitu loh. Harusnya antara rumusan masalah dan tujuan penelitian itu harusnya sinkron. Monggo. Halaman 3 Pak yang mengutip pendapat itu Pak. Nah, rumusan masalah itu atau di sini istilahnya identifikasi masalah itu halaman 8 dan 9. Itu kan 8 dan 9 itu kan menjadi rujukan utama Bapak dengan penelitian ini gitu loh. Iya, Pak. Saya lagi proses buka halaman 8 dan 9. Ini Bapak pasti ini Bapak pasti bingung sendiri gitu loh dengan pertanyaan saya ini nggih. Karena antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu sudah tidak sinkron. Kalau saya tarik kepada metode penelitian, Bapak tidak mengungkapkan fokus penelitiannya apa gitu loh. Ini yang kemudian memperburuk arah daripada hasil penelitian yang Bapak lakukan gitu loh. Oke? Nah ini cara pandang orang tua lah. Ini orang tua lah. Nah, ini Pak Budiar, Pak Aisam tahu ini, gitu. Mungkin cara pandang saya salah gitu loh. Dan tapi Bapak kan harus mempertahankan tulisannya Bapak ini gitu loh. Ini karena pokok sekali ini, pokok ini. Iya. Jadi koreksi dengan itu sebagai bentuk nanti kami tambahkan lah. Bagaimana? Baik. Dari poin-poin penting yang harus sinkron satu sama lain itu mohon dikoreksi kembali, dievaluasi kembali rumusan masalah di halaman 89. Yang kedua tujuan penelitian itu di halaman 9. Dan
Dan di metode penelitian itu harusnya Bapak lebih pertegas lagi dengan beberapa indikator ataupun beberapa domain itu di fokus penelitian di metode penelitian, tapi fokus penelitiannya nggak ada. Nanti Bapak juga harus dilengkapin itu di sana, gitu. Supaya nanti arah daripada penelitian ini baik hasilnya maupun pembahasannya itu sinkron terus, gitu loh Bapak. Oke? Nah, itu. Nah, kemudian ini saya mengingatkan bahwa kalau Bapak ini meneliti tentang evaluasi kebijakan publik itu, gitu, objek kebijakan yang mau dievaluasi itu harus tegas. Sebenarnya kebijakan mengenai apa? Katakanlah kalau kebijakannya itu mengenai undang-undang yang tahun 2014 ini kan apa? Terlalu tinggi, ya. Kalau Bapak di Bawian mau meneliti tentang ini terlalu tinggi gitu. Karena itu masih harus dijabarkan lagi menjadi PP, ya, dari undang-undang menjadi PP. Baru dari PP itu dijabarkan lagi ke dalam peraturan daerah gitu loh. Ya, Pak, nggih. Nah, cuman ketika Bapak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian menengok kepada peraturan daerahnya itu nomor 15 ini, nomor 16 tahunnya kok 2013. Ini jadi nggak cocok gitu loh. Ini nggak cocok. Ya. Harusnya yang mendahului itu undang-undangnya, dari undang-undang itu kemudian keluar PP. Ini saya izin Pak Budiar. Kemudian keluar PP-nya, kemudian baru dijabarkan ke dalam peraturan daerah. Tegas itu. Tapi kenapa ini peraturan daerahnya itu mendahului undang-undang? Ini ya nggak sinkron, nggak cocok lagi gitu. Oh, nanti dipikir kembali ya Pak. Nah, saya mau menengok kepada landasan teoritis tentang evaluasi kebijakan publik. Kan kebijakan publik itu siklusnya itu kan ada formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan, ada monitoring dan evaluasi gitu. Nah, kira-kira ada setidak-tidaknya yang dalam bangunan besarnya evaluasi kebijakan publik itu ada 3 yang utama. Apa Bapak bisa menyebutkan saja, nggak usah menjelaskan. Apa itu? Maksudnya evaluasinya apa prosesnya? Evaluasi kebijakan itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Pokoknya nyebutkan aja, nggak usah jelaskan. Saya sudah terima itu. Karena di sini di teorinya Bapak sama sekali nggak menyebut. Dan kemudian, ya kan? Nah, itu nanti sebenarnya di dialog teoritis ataupun di tinjauan pustaka itu Bapak itu harus tampilkan begitu. Nah, evaluasi kebijakan itu ada yang ex ante, gitu. Kok ex ante? Ya, ex ante policy evaluation approach, dan yang kedua adalah ongoing evaluation approach, dan yang ketiga adalah ex post facto, ya, ex post facto policy evaluation approach gitu loh. Nah, Bapak mesti tidak memilah dari 3 bangunan besar ini. Nanti ada lagi itu yang lebih rinci, tapi saya tidak masuk ke sana. Nah, sekarang saya masuknya adalah di tinjauan pustaka, Bapak. Di tinjauan pustaka ini setelah penelitian terdahulu ini, gitu, itu Bapak masuk ke ranah landasan teori, gitu. Masuk ke landasan teori. Saya tidak akan menyoal konten daripada landasan teori ini, cuman saya mengingatkan, kalau Bapak menyusun landasan teori, itu ada 3 bangunan yang tidak boleh saling menyalip. Yang pertama itu adalah grand teori atau teori induknya. Nah, Bapak teori induknya itu mestinya tentang kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik, begitu loh. Malah Bapak taruh di belakang. Kemudian yang kedua itu middle range of theory, ya, teori menengah. Dan teori menengah ini, monggo silahkan Bapak akan bicara tentang pendekatan teori geografi dan seterusnya.
Sedangkan yang technical ataupun operational teori itu yang teknis-teknis, Bapak. Seperti misalnya tentang hutan mangrove, tentang zonasi, tentang apa namanya kendala kelembagaan dan seterusnya. Nah, sekali lagi grand theory, middle range of theory, dan terakhir adalah technical theory ataupun operational theory. Itu susunan kalau kita mau membahas tentang landasan teori ataupun dialog teoritis. Itu saja. Kemudian yang berkenaan dengan metode penelitian, Pak Ali, itu Bapak harus melengkapi yang namanya fokus penelitian. Cuman ketika rumusan masalahnya itu tidak jelas, tapi tujuan penelitiannya kan jelas. Sehingga nanti rumusan masalahnya menyesuaikan aja dengan tujuan penelitian. Sehingga nanti bisa diturunkan dan dijabarkan ke dalam metode penelitian, yaitu subbab tentang tentang fokus penelitian. Ya. Ada dua loh Bapak, ada dua itu. Nah, kemudian ketika berbicara tentang teknik analisis data, ini halaman 55. Teknik analisis data ini Bapak merujuk kepada Miles Haberman tahun 1984, paling akhir itu 1992, itu sudah banyak ditinggalkan ya oleh periset. Sehingga yang baru itu adalah Miles dan Haberman yang berkolaborasi dengan Johnny Saldana. Itu tahun 2014. Nah, nanti mohon setelah narasi yang sudah diperbaiki sesuai dengan 2014, itu gambar diagram model analisis data interaktifnya mereka yang bertiga itu. Ini kan gambarnya belum ada ini. Nah, seperti itu. Okay? Nah, kemudian yang terakhir dari saya, nanti saya terlalu banyak ini. Yang terakhir dari saya adalah ketika Bapak masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, gambaran umum, oke lah, gambaran umum. Saya tidak akan ngudik-ngudik itu dengan adanya banyak sekali foto gitu, pemetaan yang karena black and white kemudian tidak jelas, tidak masalah itu. Nanti kan toh di terakhirnya itu Bapak kan ini kan color gitu loh, lebih jelas. Nah, di halaman 75 dan seterusnya mulai poin 42 ini harusnya Bapak kasih judul hasil penelitian. Misalnya, tetapi poin-poin yang ditampilkan, yang disajikan sebagai temuan penelitian mulai poin 42 di sini, butir 42 di sini, halaman 75 dan seterusnya, coba Bapak lihat. Itu izin, saya bukan apa, saya izin. Itu nggak cocok dengan tujuan penelitian. Ya? Nggak tahu kalau Bapak mencoba untuk mensinkronkan dengan rumusan masalah yang tadi banyak ada 6 itu, tapi itu bukan poin penting yang ingin saya anjurkan, tetapi rumusan masalah menyesuaikan dengan tujuan penelitian seperti itu. Nah, ini dari 12 poin rumusan hasil penelitian itu semuanya masih berbicara tentang hasil penelitian, tetapi belum berbicara tentang pembahasan. Apakah yang dimaksudkan dengan evaluasi kebijakan itu Bapak merujuk kepada evaluasi kebijakan, tapi evaluasi kebijakan itu masih di bawah poin 42 profil pengelolaan kawasan hutan mangrove. Jadi ini beberapa catatan yang saya ajukan kepada Bapak. Mohon maaf kalau saya terlalu luas masuknya begitu. Cuman saya sebenarnya 3 kunci Pak yang harus menjadi perhatian. Satu adalah rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga adalah fokus penelitian. Kalau itu sudah bening ya, sudah jelas begitu,
nanti untuk menulis tesis ini juga sangat-sangat enak, sangat elok, sangat mudah kan seperti itu. Oke? Saya kira Ya. seperti itu Bapak Ketua. Kalau mau ditanggapi monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas saran dan penjelasannya. Sudah, Pak Ali, mau ditanggapi? Cukup? Ya, ditanggapi dulu. Pertama, saya sangat berterima kasih atas penjelasan karena tesis saya ini akan saya presentasikan ke Pemkab Gresik setelah saya dinyatakan lulus dan saya punya sertifikat. Jadi saya kan penggiat wisata, artinya saya ini orang sini sendiri, saya ingin memajukan pulau saya sendiri. Jadi kalau tesis saya banyak salah kan nanti malah ditertawakan. Maka dari itu kami akan berusaha untuk nasihat-nasihat para dokter tadi itu akan saya akan saya pelajari lagi dan akan saya perbaiki sehingga tesis saya benar-benar menjadi tesis yang bisa membuat pemerintah Kabupaten Gresik itu bisa mendengarkan. Kira-kira gitu dulu, Pak. Monggo. Pak Ali, kembali ke slide pertama tadi yang perda. Tolong dikembalikan. Ini karena saya pembimbing pertama, tapi komunikasi kita jarang. Nah, pembimbing kedua belum hadir. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Mardiono. Tadi paparan saudara tadi kan menyampaikan tentang evaluasi publik tentang perda. Tapi yang mengacu dari Undang-Undang 23. Sebenarnya kalau kami lihat ini Pak Ali, undang-undang ini adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi berbeda dengan peraturan daerah yang Bapak sampaikan tadi nomor 16 tahun 2013 itu tentang Kementerian Pariwisata dan Menkraf ya. Ekonomi kreatif seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi jangan terlalu melebar. Jadi cukup perda saja. Karena kalau mengacunya perda ya perda saja. Tapi tadi menyampaikan tadi nomor poin ke-6. Wah itu tingkatannya cukup tinggi itu. Tinggi sekali itu Pak Ali. Itu sudah ranahnya sudah tinggi, Mas. Salah sebut saya, Pak. Mohon maaf. Salah sebut. Ya, yang nomor 7. Sangat terlalu tinggi. Itu berbahaya. Itu bukan ranahnya Pemda daerah ya. Artinya ini sudah levelnya pusat ini. Ya, seperti itu ya. Itu betul itu yang diingatkan oleh Pak Mardiono tadi. Hati-hati betul seperti itu. Karena komunikasi Pak Ali ini dengan kita jarang ini Pak Mardiono. Apalagi dengan Pak Didi. Kami maklum. Ya. Oke, sekarang ke penguji kedua, Pak Dr. Aisam. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Budiar, senior kami dosen. Ya. Kami juga Bapak Dr. Mardiono, Pak Dr. Didik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mardiono dan Pak Budiar. Mohon, ini yang paling mendasar penelitian Anda ini ada di sini, Mas Ali, Pak Ali. Jadi, mohon, ini perda nomor sekian, tolong carikan perda yang secara harus fokus, spesifik. Ada nggak perda di Gresik yang berbicara tentang pengelolaan ekowisata mangrove? Belum ada. Dan lalu Anda berlandaskan apa ini topik penelitian, duduk penelitian ini? Karena yang ada perda daerahnya itu nomor 16 tahun 2013 tentang tentang tanah induk. Rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Gresik itu ya? G. Masukkan. Ini di dalam rencana induk ini yang membahas khusus tentang itemnya tentang pengelolaan ekowisata, tolong dicantumkan supaya lebih spesifik. Ini rencana induk pariwisata, pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Gresik.
Rencana induknya pengembangan pariwisata. Lalu Anda larinya ke ekowisata mangrove. Ya kan? Jadi harus ada keterkaitan, ada sinkronnya. Sehingga nanti di rumusan masalah selanjutnya baru fokus sampai ke kesimpulan. Ini penelitiannya sudah bagus, isinya sudah bagus ini, wah, Pak Ali. Cuma ini rentetan urutannya ini yang masih membias. Sumbernya dari situ dulu, dari awalnya dulu. Oke, ditanggapi Pak. Nih. Ya, monggo. Nah, jadi saya ingat dulu pemerintah Kabupaten Gresik, bupatinya Pak Robah itu merencanakan pembangunan multigas. Di antaranya ini dikerjakan dengan proyek multigas. Tapi yang menyentuh kepada ekowisata mangrove, potensinya ada di Pulau Boya. Jadi secara psikologi orang Gresik itu tidak mau terlalu fokus ke Pulau Boya. Maka dari itu kami angkat riset ini, walaupun tidak berbicara tentang tentang mangrove secara khusus, tetapi ada keterkaitannya terkait dengan wisata. Kira-kira itu Pak Dokter. Jadi kami sangat butuh saran panjenengan. Ya, kalau bisa ini masukkan yang nomor 7 itu di judul ininya, di judulnya ini Mas Ali kalau bisa. Tapi mohon nanti kita musyawarahkan dengan beliau-beliau pembimbing ya. Karena judulnya terlalu umum ini. Sementara pembahasan ke dalamnya itu spesifik ekowisata di mangrove-nya. Siap. Nah, ini sekedar gambaran ini Pak Ali. Ini kalau berbicara mangrove itu sebenarnya pemerintah daerah kita itu lebih dominan bagaimana pengembangan mangrove-nya. Bukan lari ke pariwisatanya. Hancur leburnya lingkungan pesisir kita itu ya karena itu tadi mengkawinkan program mangrove-nya dengan pariwisata sehingga perkembangan mangrove-nya terbatas. Dan dengan kehadiran pariwisata itu biota laut yang ada di lingkungan mangrove-nya, misalkan karang, kepiting, termasuk buaya, itu flora dan faunanya itu sangat-sangat terganggu. Belum lagi habitat faunanya burung, bangau, termasuk kelelawar, yang notabene menjadikan mangrove itu adalah sumber kehidupan mereka, banyak terganggu. Nah, sebenarnya dan pariwisata itu sebenarnya bukan kita mencari pendapatan atau mengembangkan program daerah lewat pariwisata mangrove. Pariwisata itu ya jangan tanggung-tanggung, kita jangan berbicara pariwisata lokal. Berbicaralah untuk hari ini pariwisata yang global. Jadi yang ada itu sebenarnya adalah pengembangan mangrove, tidak ada keterkaitan dengan pariwisata, tapi pendekatan yang berbasis lingkungan, pendidikan, dan lain-lain tentang bagaimana kita kembangkan mangrove. Jangan lagi utak-atik dengan pariwisatanya. Seperti ini mohon maaf tidak ada hubungannya dengan penelitian Pak Ali, tapi ini sekedar gambaran. Bagaimana hancurnya mangrove di benua, bagaimana hancurnya mangrove itu yang sekarang ini yang model-model seperti ini yang di Probolinggo, bagaimana di Tanjung Lamu, Surabaya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada dua fenomena lingkungan yang kita hadapi Indonesia ini. Hutannya habis, daratnya yang dataran rendahnya hutan mangrove-nya habis. Tentu langkah awalnya model-model pariwisata seperti ini. Itu. Lah, sebenarnya kebijakan pariwisata untuk mangrove itu kebijakan yang keliru. Jadi,
bagaimana kita menjaga kelestarian alam itu, biarkan mangrove itu berkembang. Biarkan dia menjorok sampai ke nggak ada batasnya ke dalam. Karena dia adalah sebagai zona penyangga, penahan abrasi dan lain sebagainya. Jadi kalau mangrove itu dicampur lagi dengan kegiatan-kegiatan program-program yang seperti ini akan mengganggu sebenarnya. Nah, oke. Kembali lagi, Pak Ali, sebagai pegiat lingkungan, mohon yang paling mendasar untuk pertama ini saya tekankan, tolong judul ini spesifik dan fokus. Anda angkat berdasarkan Perda nomor sekian. Anda mengevaluasi, kita evaluasi. Bagaimana implementasinya dan lain sebagainya dari kebijakan nomor sekian itu gagal nggak? Sukses nggak? Ya kan? Atau mungkin ada yang model-model lain yang ingin Anda capai dari kebijakan ini. Kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Ali dari adanya kebijakan ini? Ini dari evaluasi ini. Evaluasi ada si halaman sub bab 4.6 halaman 95 itu. Saya tulisnya di situ. Tapi Pak Dokter mohon di dulu kondisi hutan IOM yang saya tulis bahwa di bawah sebenarnya tidak ada mangrove. Sebenarnya tahun 62 itu dirintis dan mangrove itu tidak tahu tiba-tiba tumbuh di salah satu pulau kecil sebagai Pulau Doyan, kemudian dikembangkan oleh namanya Jiarpagi. Dulu sejak nenek moyang saya nggak ada mangrove yang sekarang tumbuh di bawah, itu dikembangkan terus-menerus. Jadi lain dengan di Jawa. Kalau di Jawa mangrove-nya ada, kemudian mangrove-nya dikelola, malah mangrove-nya berkurang. Kalau di mana enggak. Mangrove yang ada di Desa Supading itu dulunya sejak saya kecil, saya lahir tahun 79, itu belum banyak mangrove. Tapi sekarang sekitar 40 tahun kemudian itu mangrove-nya sudah sekian banyak, dan itu bagian daripada bagian daripada usaha masyarakat untuk menangkal abrasi dan erosi. Jadi kalau cara pandangnya mangrove kerusakan lingkungan, membuat ekowisata mangrove itu kerusakan lingkungan, di bawah beda, karakternya beda. Jadi mangrove itu tidak ada dikembangkan menjadi ada. Dulunya pasir putih semua indah, tapi semenjak ada mangrove, pasir putih itu berubah menjadi lumpur. Maka dari situ kami nasihat panjenengan terhadap evaluasi tesis kami itu akan kami tindak lanjuti agar supaya tesis kami menjadi tesis yang luar biasa. Begini Pak Ali. Anda tentu bisa melihat di lingkungan Anda, di kampung Anda ini, mana yang lebih besar asas manfaatnya kalau mangrove di lingkungan Anda itu dikembangkan ke pariwisata lewat ekowisata tadi itu, atau keberadaan mangrove ini bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar Anda, bisa mereka cari kerang, bisa cari kepiting dan lain sebagainya. Mana yang lebih besar? Penghasilan di bidang pariwisatanya dengan penghasilan dari keasliannya mangrove di lingkungan Anda. Ya, kalau manfaatnya ke kita, ke masyarakat itu. Tetapi bayangan kami ekowisata maksudnya itu adalah lebih mengarah kepada pendidikan, edukasi kepada masyarakat, bukan wisata yang kayak Bali, kayak Malang itu maksudnya. Jadi karena pulau kita ini kan penduduknya 100% Muslim, dan kita pun khawatir juga kalau mendorong pasir putih menjadi wisata kayak di Bali, kayak itu. Jadi fokus kita adalah bagaimana menjadi wisata atau wisata pendidikan, bukan wisata hiburan dan sebagainya. Kira-kira itu.
Maunya Pak Ali ekowisata lokal apa ekowisata global? Ya maunya global, tapi kita amankan di lokal. Kalau berbicara pendidikan dan lihat asas manfaatnya Pak Ali, itu kami lebih cenderung ke wisata lokal. Kalau wisata global, Pak, kita kalah berkompetisi dengan Bali, dengan Komodo, dengan Bunaken, dengan Raja Ampat, dan lain sebagainya, Pak. Jadi, mari kita kembangkan ekonomi yang ada saat ini, real sesuai kondisi kita, sesuai putra Pak Ali putra daerah, berjuanglah sesuai dengan kondisi real. Jadi nanti aja dulu lah kita berbicara global. Kita terkalahkan dengan Komodo, dengan Bali, Bunaken, Raja Ampat, Wakatobi, Pak. Nggak ada itu Indonesia itu yang berbicara global tentang wisata mangrove, ya kan? Lah sekarang titik beratkan bagaimana implementasi Perda nomor sekian itu, kemudian bagaimana asas manfaatnya, bagaimana apa namanya untuk rakyat Anda sekitarnya, kemudian lebih dominan mana yang arahkan ke pariwisata dengan arahkan secara alamiah itu. Lah saya lihat juga ini yang dari tulisan Anda ini yang melakukan pengembangan mangrove ini ternyata lebih dominan itu swadaya masyarakat malah. Ya. Nggak ada pemerintahnya nggak hari ini. Nggak ada. Nah, ini uniknya, ini bagusnya topik penelitian Anda itu Mas Ali. Di sini uniknya. Dan tinggal Anda meramu ini. Ya kan? Kita berbicara tentang implementasi sementara yang yang menanam, yang merawat dan lain sebagainya, bahkan biayanya ini masyarakat, tokoh masyarakat, saudara-saudaranya Pak Ali. Nah ini hebat ini. Oke. Maksudnya begini Pak, ya pengelolanya hingga hari ini ya ekonominya luar biasa sangat di bawah. Jadi kalau mungkin ada perhatian mungkin bisa naik lah kira-kira gitu. Ya, oke Pak Ali ya, saya mohon maaf Pak Dr. Budiar, Pak Dr. Modiono, Pak Dr. Didik. Jadi saya menyoroti secara ini. Saya kembalikan ke Pak Budiar. Monggo Pak Budiar. Oke, terima kasih Dr. Aisam. Ya. Pak Ali, tadi yang disampaikan Dr. Aisam, kalau melihat wisata itu jangan melihat hanya besar di kampung halamannya sendiri, tapi harus melihat juga di tempat lain. Itu yang dimaksud Dr. Aisam. Jadi jangan membanggakan daerahnya kalau belum melihat di tempat lain. Itu masukan yang bagus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu kan bahwa tadi evaluasinya tentang perda, ya, evaluasinya tentang perda. Tapi perda yang Bapak evaluasi tidak mendukung kegiatan tempat kajian Bapak, betul nggak tadi? Betul kan? Tapi Bapak mengkritisi perda. Nah, sekarang pasti perda itu ada. Perda itu adalah usulan dari dinas, ya, dari dinas lingkungan hidup. Di sini bisa masuk karena ada ekonya, ekologinya. Kemudian dari dinas pariwisata, ya, juga ada perdanya dari dinas pariwisata. Kemudian yang ketiga dari dinas kehutanan provinsi Jawa Timur, karena dinas kehutanan itu tidak berada pada Kabupaten Gresik. Nah, sekarang tidak mungkin lah. Sekarang saya tanya dulu, kalau di Jawa ini kan rata-rata ya, lahan ini adalah milik perhutani. Nah, sekarang saya tanya, apakah ini milik siapa lahan ini? Lah, di Pulau Boyan ini ada beberapa daerah, ada beberapa kawasan yang tidak milik perhutani, yang tidak milik BKSDA. Ada. Saya ketemukan ada 2 gunung, ini bukan miliknya perhutani dan bukan milik, termasuk pasir putih ini bukan miliknya perhutani, bukan miliknya KSDA. Ini masalah ini. Oke. Sekarang harus dicari dulu sumbernya. Mungkin Bapak harus ke agraria ya, agraria di Kabupaten Gresik. Di sana harus dicek dulu. Pasti ada pemiliknya. Tidak mungkin tidak ada pemiliknya. Kemudian evaluasi kebijakan publik ini, ya, ini kan sebuah produk yang Bapak tadi akan mengevaluasi perda.
ini ranahnya triple helix, ya, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, atau yang pentahelix? Saya tanya, lingkupnya. Pastikan yang mengeluarkan perda ini kan adalah triple helix dan pentahelix. Saya tanya dulu, yang Bapak kritisi ini yang triple helix atau pentahelix? Yang apa namanya, yang yudikatif, eksekutif, kemudian legislatif. Karena pasti mereka melakukan, kalau perda ini sudah keluar, mereka tahu lahan-lahan ini lahan hijau, ini kawasan lindung, pasti mereka tahu seperti itu. Maka dari itu Pak Ali harus sering-sering main ke kantor lingkungan hidup, kantor dinas pariwisata, seperti itu. Pastilah lahan-lahan di kabupaten itu sudah ada apa ya istilahnya, zona-zonanya sudah ada. Ini milik siapa, ini milik siapa. Pasti sudah ada zonanya, seperti itu. Enggak ada, kemudian, Maaf, enggak ada. Kita beberapa LSM sini sudah ngecek ke sana. Sudah ngecek ke mana? Ke pertanahan, BPN, kabupaten. Itu tidak ada petoknya, tidak ada sertifikatnya, tidak ada petok D-nya, enggak ada. SPPT-nya enggak ada. Jadi kawasan itu memang kawasan itu bukan kawasan bukan miliknya pemerintah. Nggak tahu statusnya apa ya, saya nggak tahu statusnya kok bisa begitu. Kawasan pasir putih ini nggak ada. Di hutan mangrove ini kan dulunya pasir putih, tumbuh-tumbuh pasir putih. Sekarang di hutan mangrove pasir putihnya mulai berkurang jadi lumpur. Itu nggak ada petok D-nya, nggak ada, sejarahnya nggak ada, di BPN nggak ada. Ya. Coba nanti saya minta info data dari kantor BPN ya. Kabupaten Gresik, saya minta mungkin harus dimasukkan juga di dalam ini. Lahan ini milik siapa? Seperti itu ya. Saya tolong cari. Kemudian isi dari tesis Anda sebenarnya harus membandingkan juga dengan daerah-daerah lain ya. Karena di dalam Permendagri atau Permen pariwisata ya, Menkrab dan sebagainya sudah menyebutkan bahwa one village one product misalnya, one village one destination. Itu sudah ada aturan-aturan seperti itu. Jadi sebuah desa itu harus menonjolkan tempat wisatanya seperti itu. Nah, itu coba tolong diungkap, harus disampaikan juga di dalam tesis ini. Saya maunya seperti itu. Karena kalau hanya mengevaluasi saja isinya ini nanti tidak kurang begitu berbobot kalau membacanya. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan pergub ya, pergubnya tapi nomornya nggak ada. Halaman 3. Bapak menulis pergub cuman menulis tahunnya aja tahun 2017. Padahal pergub ini pasti ada nomornya tahun berapa dan sebagainya. Kalau itu di bab 2.1 Pak. Kalau ya. Nomor 3, halaman 3, Perda Daerah Jawa Timur. Itu nomor berapa perdanya itu? Nomor 3, halaman 3. Halaman 3. Ada pergubnya. Perda Jawa Timur, gubernur cuman tulisan. Nomornya nggak ada. Nomor berapa? Ya, nomornya nggak diketik Pak, mohon maaf. Ya, nggak harus lah. Itu kan jawaban klasik kalau seperti itu. Jawaban klasik ya sekali. Sebenarnya kalau Anda mau mengkritisi kebijakan publik, sebenarnya apakah kebijakan publik itu membantu tempat wisata yang saudara tulis ini? Selama ini sudah membantu apa belum terkait perda itu? Selama ini gimana? Sudah membantu belum? Dari perda yang dihasilkan oleh Pemda Kabupaten Gresik itu? Ya, membantu sih membantu, tapi tidak signifikan. Nah, artinya kalau sudah membantu, lahan ini ada pemiliknya. Nggak bisa. Tidak bisa. Karena, mohon maaf ya, hibah itu
harus berdasarkan hukum hibah. Jadi untuk pemerintah memberikan hibah kepada kawasan hutan ini, itu ada dasarnya, tidak asal memberi. Seperti itu. Oh, mohon maaf Pak, mohon maaf. Maksud saya tadi membantu, saya pikir pemahaman saya, Perda Gresik itu sudah membantu enggak terhadap kebijakan? Katanya sudah membantu. Sudah membantu. Kalau pasir putihnya, kalau wisata pasir putih sama sekali hingga hari ini belum pernah. Kan lucunya begini, Pak. Kok dapat Kalpataru, surat-suratnya nggak ada itu sejak dulu, kenapa itu? Sekarang bantuan penanaman mangrove dari pemerintah ada? Tidak ada. Apa yang sudah ada? Itu semua swadaya dari masyarakat. Kalau di kecamatan satunya, itu mangrovenya baru ditata, itu dapat bantuan dari pemerintah. Misalnya dari PJP Jawa Timur. Iya, tapi kan bantuan itu berdasarkan apa ya, hibah, itu harus ada dasar hukumnya. Seperti itu. Kalau di mangrove kami belum pernah sama sekali. Kalau di mangrove satunya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau mengkritisi masalah perda, mungkin mengkritisi masalah perda ini tidak pernah membantu kami. Ya, mungkin itu bisa masuk. Tapi kalau perda ini di Kabupaten Gresik, di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata yang pernah memberikan bantuan di daerah ekowisata ini, berarti mereka sudah ada kelompok-kelompok yang sudah berbadan hukum di situ. Karena hibah itu diberikan kepada kelompok-kelompok yang berbadan hukum. Termasuk juga LSM yang saudara pegang. Seperti itu. Sekarang Anda sudah terdaftar belum pada Kesbangpol LSM Anda? Belum. Itu dia. Karena LSM Anda tidak terdaftar. Makanya tidak dibantu. Seperti itu. Betul kan? Betul. Karena tidak terdaftar LSM saudara. Karena LSM yang dibantu itu yang sudah terdaftar. Diberilah hibah. Bisa bentuk tanaman, bisa bentuk konservasi. Seperti itu. Jadi betul Pak Mardiano tadi, ketawa ngakak Pak Mardiano tadi. Pak Dokter tadi. Karena tulisan Anda jadi terlalu tinggi, Undang-Undang 23, undang-undang. Cukup sebenarnya dasar Anda hanya cukup perda. Makanya Pak Dr. Mardiono ketawa tadi, terbahak-bahak. Jadi hati-hati dalam menulis. Jadi LSM itu Anda tidak terdaftar. Makanya Anda tidak dibantu. Karena bantuan itu harusnya sudah terdaftar. Ada dasar hukumnya. Seperti itu, Pak Ali. Gitu ya. Saya kira siap. Tolong dibenahi tapi yang dari Dr. Mardiono, dari Dr. Haisam, tolong dibenahi semua. Sudah kami catat semua, nanti akan kami perbaiki. Ya, seperti itu. Nah, jangan main-main sekarang. LSM bisa dituntut nanti. Ya, oke, gitu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih, Dr. Ali. Pak Ali, terima kasih. Calon dokter rupanya, S3, lanjut S3 nanti. Ya. Selamat dan sukses. Tapi untuk nilai nanti kami ada rapat intern dengan Pak Mardiono dan Dr. Aisyah juga. Siap. Selamat dan sukses dulu ya Pak Mardiono ya. Tapi nilainya nanti. Pak Dokter, mohon maaf sebelumnya. Pak Dokter, saya minta saran nantinya kalau bisa disambungkan terus. Pak Budiar. Ya. Halo. Ya, halo, silakan. Halo. Saya. Ya, monggo silakan, Pak Ali. Saya terus terang dengan ujian hari ini dan perjalanan penelitian, kemudian survei ketemu dengan banyak orang di lingkungan kita ini, ada yang menarik. Minta saran dari sebelum ditutup ini. Ya, ini mungkin sudah. Pembimbing 2 ada masukan enggak ini? Halo? Pak Budiar. Oh, Pak Didi. Oh, sorry, Pak Didi. Ayo, silakan. Pak Didi, ayo. Monggo. Sorry. Ayo, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Pak Mardiono, Pak Isam dan Pak Budiar. Ya. Yang selamat untuk Pak Ali. Amin. Pak Ali, saya ingin, karena di sini nama saya ada sebagai pembimbing. Iya. Dan itu nanti meninggalkan jejak digital. Yang 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun akan datang akan dibaca oleh anak cucu saya. Dulu saya sudah pesankan pada Pak Ali, sistematika penulisannya tolong diperhatikan. Ya. Bab 1 mulai dari latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat. Ini betul-betul diperhatikan. Ya. Terus di landasan teori ada grand teori. Dulu sudah pernah saya usulkan masukkan teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik. Ya. Ada middle range teori, ada technical teori. Itu betul-betul tolong sistematikanya diperhatikan. Ya. Karena nanti mesti ketika ini dicetak, ini orang akan membaca nanti. Ya, jejak digital ini tidak akan hilang. Nah, ketika ini dibaca orang, ini akan pada siapa? Reputasi. Ya, reputasi kita bersama. Ya. Ini yang dikata pengantar, daftar isi, ya. Terutama di rumusan masalah sama tujuan penelitian. Ini tidak connect. Ini nanti kalau dijilid, terus dicetak, terus baca kan lucu. Ya, kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan 2. Ini kan tidak nyambung sama sekali. Ya, itu yang meninggalkan jejak digital saja saya. Yang tolong Pak Ali. Ya. Yang lain-lainnya seperti tadi apa? Ini kan evaluasi kebijakan publik. Yang dievaluasi kebijakan yang mana kan? Masih tanda tanya. Kalau itu perda, tadi saya sempat suwir-suwir dengar perdanya belum ada. Kan. Nah terus yang dievaluasi apa? Nanti tolong disinkronkan. Tidak apa-apa, komunikasi aja lewat email. Ya, jadi supaya apa? Supaya nanti urut linear ya. Mulai dari latar belakang ke rumusan masalah, ke tujuan penelitian, termasuk nanti kepada fokus penelitian dan indikator-indikator penelitiannya. Sehingga nanti hasilnya, hasil kesimpulan ini connect, nyambung, runut. Ya. Itu yang saya harap dari Pak Ali ya. Ya, ketika ujian proposal sama itu sudah, tapi ternyata belum kok tahu-tahu sudah ujian juga. Ya, tolong nanti ini diperhatikan betul. Ya. Jangan sampai nanti 10 tahun yang akan datang cucu kita mau nulis tesis nyari, saya tak cari referensi miliknya kakek saya, Kung Ali. Nah, terus amburadul. Nanti kan mesti tanya, ini pembimbingnya siapa? Nah, bawa kita. Ini apa hubungannya dengan reputasi? Kalau yang tidak ada jejak digital, oke lah kita. Fine-fine aja. Tapi ini ada nanti. Ya, Pak Ali, saya minta maaf, tolong itu saja. Terima kasih Pak Budiar, dan Pak Mardiono. Waduh, tadi soto naik videonya nggak kelihatan Pak Didi, mohon maaf. Saya kira tadi, mohon maaf. Tuh Pak Ali, tolong masukan dari Pak Didi juga, ya, tolong dimasuk. Jadi betul itu, sangat riskan, jangan sampai nanti lulusnya pas-pasan ini. Ya, seperti itu. Siap. Ya, ada yang lagi yang mau disampaikan Pak Ali kepada para dosen, penguji dan pembimbing? Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas segala masukan kepada kami sehingga bisa memberikan satu pengetahuan baru kepada kami tentang penyusunan tesis. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf karena situasi sebenarnya saya mau berkunjung ke Malang, tapi situasi pandemi tidak membuat kami punya keberanian untuk berkunjung ke sana ke sini. Jadi kami masih di Pulau Bawen saja. Seandainya dapat berkunjung ketemu karena banyak persoalan-persoalan yang perlu kami minta saran dari teman-teman semua. Ada banyak persoalan di pulau kecil. Kalau di Pulau Jawa mungkin sedikit persoalan. Di pulau kecil banyak persoalan. Jadi sekali-sekali saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf
mohon izin kalau depannya kami minta komunikasi dengan Pak Dr. Terima kasih semuanya. Oke. Oke, Pak Ali, nanti sering-sering ya WA ya. Segera diperbaiki. Terima kasih Pak Dr. Mardiono, Pak Dr. Aisam, Pak Dr. Didik. Semuanya terima kasih Pak Ali, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, salam hormat sama keluarga di Bawean, Pak Ali ya. Siap. Ya, salam kami semua. Siap. G. Jaga kesehatan Pak Dr. Mardiono, Pak Dr. Budiar. Siap. Siap. Juga yang di Lombok ya, di Lombok jaga kesehatan. Siap. Semoga bahagia. Tutup Pak ya. Ditutup Pak ya. Nomor berapa ya?